Pemirsa, berdasar data Badan Pusat Statistik BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 2 2025 tumbuh 5,12%. 6%. Kemudian kita lihat Pertumbuhan ekonomi Indonesia sejalan dengan membaiknya sektor industri. Tren konsumsi masyarakat bergeser menjadi lebih selektif dan berorientasi digital, khususnya di minimarket, kios hingga e-commerce. Retail dan marketplace. Nah, kalau kita lihat ekonomi kita masih solid dan memang rencana kita di semester kedua kita menargetkan sasaran di 5,2% bisa dicapai. Namun apa yang diumumkan tadi pagi, alhamdulillah kita kembali ke jalur 5%. Jadi 5,12, mohon maaf. Indonesia hanya di bawah Cina yang 5,2. Beberapa negara di bawah kita, mulai Malaysia, Singapura, kemudian berbagai negara lain termasuk Amerika yang 2%, kemudian Korea juga relatif rendah. Sehingga di antara negara G20 dan ASEAN, kita salah satu yang tertinggi. Pemirsa, data pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua 2025 ini mengejutkan. Alasannya pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan periode tahun sebelumnya, yakni 4,87%. Apa saja yang membuat pertumbuhan kuartal ini di atas angka psikologi 5%? Kita akan bahas bersama narasumber yang sudah hadir di studio kami sore hari ini, ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin. Selamat malam, Pak Wijayanto. Malam, Pak Tasya. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Pak Wijayanto, kalau kita kemarin sama-sama menyimak pengumuman bagaimana pertumbuhan ekonomi kuartal 2, angkanya cukup mengejutkan, di atas ekspektasi pasar, dan kemudian memicu kecurigaan. Kalau Anda sendiri pendapatnya seperti apa kemarin ketika mendengar? Angkanya memang jauh di atas ekspektasi banyak pihak, khususnya para ekonom. Saya sendiri memperkirakan 4,6 sampai 4,8%, tapi ternyata 5,12%. Tentunya dengan asumsi kalau angka itu betul, ya kita semua happy. Iya. Karena ekonomi kita tumbuh, banyak lapangan kerja tercipta, kemiskinan akan bisa ditekan, dan seterusnya. Tapi yang menjadi permasalahan kan banyak pihak, termasuk para ekonom, melihat apa yang ada di lapangan itu berbeda dengan angka pertumbuhan yang diumumkan. Tidak hanya itu saja, tapi juga indikator-indikator yang lain itu rasanya tidak mengarah ke pertumbuhan 5,12%. Memang kita tidak bisa mengatakan bahwa BPS salah atau BPS bohong gitu ya. Kita nggak boleh mengatakan itu, tetapi kita harus tetap kritis sehingga penghitungan angka-angka ini selalu mempunyai basis dan cara-cara yang solid dan kuat. Karena begini Mbak Tasya, data BPS itu menjadi core asumsi ekonomi. Iya. Dilihat oleh pemerintah, oleh pelaku pasar dalam dan luar negeri. Ketika angka itu jelek, ya semua akan memahami. Ketika angka itu bagus, semua akan mengapresiasi. Tapi yang tidak boleh terjadi adalah ketika angka itu meragukan atau validitasnya atau dipermainkan. Nah, sehingga kita harus mengawal bersama, jangan sampai itu terjadi. Oke, bagaimana cara mengawalnya Pak Wijayanto? Kalau kemudian BPS ini kan sebenarnya sumber data kita kan, seharusnya memang bisa dipercaya. Tetapi ketika tadi saya mengutip kata-kata Pak Wijayanto, indikator-indikatornya tidak sejalan dengan, kita kan memprediksinya mungkin di bawah 5 ya Pak Wijayanto, tapi ini angkanya tinggi sekali, 5,12. Kita tetap harus mengkritisi, tetapi dengan pandangan positif bahwa angka itu yang kita asumsikan sebagai referensi bersama. Karena BPS adalah institusi yang memang mempunyai otoritas untuk itu. Tetapi walaupun sudah punya otoritas, kita harus kontrol dengan berbagai kritik dan diskursus seperti yang kita lakukan sekarang. Misalnya, salah satu indikator ekonomi itu tumbuh kan transaksi ekonomi. Iya. Transaksi ekonomi itu terrefleksi dalam PPN dan PPNBM. Jadi pajak pertambahan nilai.
Kalau kita belanja produk di toko, membayar pajak 10%, sales tax gitu kan. Nah, faktanya selama 1 semester tahun 2025 ini, dibanding semester pertama tahun 2024, angkanya turun 19,7%. Jadi, ini counterintuitif ketika penerimaan pajak yang sifatnya langsung dari transaksi itu turun, tetapi ternyata pertumbuhan ekonomi melejit. Apa kira-kira penjelasan rasional kalau mau berpikir positif ya Pak Wijayanto? Ya, Apa mungkin pajak itu turun ketika kemudian transaksi itu sebenarnya turun? pajak baru satu hal. Nanti kita bahas ke sana. Ya. Yang kedua misalnya PHK. Tahun ini melejit luar biasa. Iya. Kemungkinan lebih tinggi daripada tahun lalu. Sehingga Kementerian Tenaga Kerja pun memutuskan untuk tidak mempublish angka PHK karena membuat takut. Tetapi kalau kita melihat angka BPJS Ketenagakerjaan, jumlah orang yang mencairkan JHT itu 1 semester ini sudah 167.000. Kalau kita interpolasikan kan selama setahun bisa 300.000 lebih. Bisa dikatakan itu adalah angka PHK. Iya. Itu baru yang anggota BPJS. Padahal anggota BPJS ini kan baru jumlahnya hanya 44 juta. Dari 140 juta pekerja di Indonesia. Jadi jumlah PHK-nya sebenarnya banyak sekali. Kembali, ini counterintuitif dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kemudian tabungan masyarakat juga menipis. Semua kalangan pinjol melejit. Artinya banyak orang yang bertransaksi menggunakan uang pinjam. Jadi data-data counterintuitif ini data-data ini berseberangan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Memang kemudian dijelaskan oleh BPJS bahwa yang mendongkrak pertumbuhan tinggi itu adalah ekspor. Tapi ekspor tinggi, import tumbuh lebih tinggi. Yang mempunyai dampak kepada ekonomi kan selisih ekspor dan import. Jadi kalau kita lihat net ekspornya sebenarnya tidak terlalu besar. Kemudian yang kedua, yang paling berdampak besar itu adalah pertumbuhan konsumsi. Ya. Konsumsi rumah tangga. Tapi kita lihat tadi, masyarakat daya belinya rendah, kemudian Rojali Rohana ya. Tapi itu juga dibantah loh Menko Perekonomian kemarin mengatakan itu dibuat-buat Pak Wijayanto. Ya, anyway, kalau kita lihat data penerimaan pajaknya, orang beli online atau offline itu kan bayar PPN. Oke. Itu angkanya turun. Kita bisa jadi bagaimana mengatakan, menjelaskan konsumsi rumah tangga itu dikatakan tumbuh 4,97%? Nah, kira-kira angkanya dari mana, Pak? Ini yang kita perlu mendapatkan penjelasan lebih jauh dari BPS. Bagaimana angka itu didapat. Dan saya rasa BPS nanti akan terbuka menjelaskan. Ketika memang angkanya justified, ya kita semua harus mensupport. Tetapi kalau ada yang bengkok, ya kita luruskan rame-rame. Intinya kita positive thinking. Itu yang konsumsi rumah tangga. Nah, yang mendongkrak luar biasa, yang tumbuh luar biasa adalah investasi. Iya, PMTB ya Pak ya? PMTB. Investasi produk-produk fisik barang tetap. Itu ya, PMTB. Nah, melejit luar biasa. 6,99%. Ya. Padahal kondisi pasar tidak stabil. Ya. Padahal juga indeks manajer pembelian manufaktur itu di bawah 50, level 50 selama 3 bulan berturut-turut ya Pak ya? Kalau kita melihat PMI, angkanya S&P Global, itu April, Mei, Juni, Juli, itu di bawah 50. Artinya pesimis. Para produsen itu pesimis sehingga mereka mengerem produksi. Ketika kemudian ada yang melakukan ekspansi, memang ini counterintuitif, banyak yang mempertanyakan. Belum lagi pajak itu kan juga merefleksikan pembelian oleh konsumen. Nah, barangkali ada investasi yang masuk besar di Batam atau di kawasan industri mana gitu ya, yang kapitalnya sudah masuk tapi belum beroperasi, itu bisa juga. Jadi dalam konteks ini memang kita harus berpositive thinking bahwa angka itu kita anggap betul, tetapi kita kritisi. Nah, yang kita tunggu nanti adalah penjelasan secara terbuka dari BPS. Angka-angka itu detailnya diperoleh dari mana? Karena begini, cara menghitung PDB ini kan ada dari belanja. Itu tadi ya, konsumsi rumah tangga, investasi,
belanja pemerintah, kemudian ekspor impor dan seterusnya. Itu kita ngitung belanjanya. Tapi kan kita juga bisa hitung dari industri. Industri ini tumbuh berapa persen gitu. Nah, kalau kita lihat bagaimana menghitung PDB dari industri itu, ada 17 industri, itu memang banyak sekali yang sifatnya estimate. Oke, hanya estimasi. Ya, Oke. jadi bukan data primer yang diperoleh dari industri. Jadi data yang diestimasikan. Apakah ketika mengestimasikan ini semuanya dibulatkan ke atas? Atau seperti apa? Sehingga kita semua perlu lihat bersama-sama. Dan harus dilihat satu persatu harus berarti dilihat ya? bersama-sama, dan saya mengusulkan BPS betul-betul harus terbuka. Karena begini, keterbukaan itu menjadi penting supaya trust kepada BPS itu tetap terjaga. Hingga detik ini, BPS merupakan institusi milik kita yang banyak pihak masih percaya. Itu harus kita jaga bersama, termasuk dijaga oleh mereka yang sekarang mendapatkan otoritas untuk memimpin BPS. Karena ketika trust itu hilang, terutama dari pihak asing, investor, nah ini dampaknya bisa kemana-mana. Dan kalau ada salah kalkulasi, 1 kuartal saja, itu rentetannya adalah panjang. Konsekuensinya panjang. Diperlukan banyak kesalahan untuk menutup kesalahan yang sudah dibuat. Jadi menurut saya idealnya diskursus ini diakhiri dengan keterbukaan, gitu. Jadi BPS kemudian harus menjelaskan satu persatu angka-angka yang janggal ini berarti Pak Wijayanto. Sebenarnya bukan janggal, tapi angka-angka yang counterintuitif. Bisa jadi para ekonom seperti saya ini mempunyai pandangan lain karena tidak tahu angka detailnya. Kenapa itu tidak dibuka saja sehingga semua punya pemahaman yang sama. Baik, Pak Wijayanto, kalau Anda kemudian melihat ke belakang, pernah tidak sih kita kemudian meragukan data BPS seperti ini? Dan bila kemudian memang ada situasi di mana data-data ini tidak sesuai dengan indikator-indikator yang terjadi di lapangan, harus dengan data apa kita kemudian meng-compare data BPS? Ya, beberapa kali begini, kendati BPS itu institusi yang sangat solid ya dan berintegritas, beberapa kali melakukan kesalahan dan diralat. Misalnya dulu pernah salah menghitung inflasi terlalu tinggi, setelah dirunut ternyata yang membuat inflasi tinggi itu adalah transportasi kendaraan di satu daerah, karena kan dihitung pakai sampel gitu ya, yang memang daerah itu kebetulan melejit tinggi sekali. Nah, perlu disesuaikan. Atau ketika Pak JK Wakil Presiden, saya waktu itu staf khusus bidang ekonomi, ada perdebatan di kantor Wapres dan saya sangat happy, sangat bangga dengan perdebatan itu, memperdebatkan angka terkait dengan produksi beras. Karena menurut analisis banyak pihak, termasuk World Bank, produksi beras kita itu terlalu tinggi. Sehingga kalau dibagi dengan jumlah populasi, konsumsinya tinggi sekali. Dan itu tidak mungkin. Diperdebatkan, dipanggillah Ketua BPS waktu itu, dan Menteri Pertanian. Ditanya kepada Menteri Pertanian, ini datanya dari mana? Pak Menteri bilang dari BPS. Ditanya kepada Kepala BPS, datanya dari mana? Dari Menteri Pertanian. Nah, artinya sumber datanya nggak jelas, kemudian dilakukan adjustment. Beliau melakukan adjustment angka dan kemudian keluar angka yang jauh lebih masuk akal. Jadi hal-hal seperti itu, merevisi data statistik itu adalah sesuatu yang sangat biasa. Ini ranah akademik, bukan ranah politik. Jadi melakukan adjustment biasa. Oke, menarik Pak Wijayanto mengatakan ini ranah akademik dan bukan ranah politik, karena memang sudah berkembang juga wacana di masyarakat, di publik, terutama juga di tokoh-tokoh ekonomi, pengamat-pengamat ekonomi yang kemudian menilai bahwa ada indikasi politisasi data yang kemudian membuat investor dan masyarakat meragukan data dari BPS ini. Tapi saya ingin kembali lagi mungkin Pak Wijayanto untuk kemudian kita mengkritisi PMTB yang tadi 6,99. Sri Mulyani, Menteri Keuangan, mengatakan bahwa rasionalisasi dari angka yang begitu tinggi itu ada pembelian mesin yang disebut naik hingga 25,3%. Kalau menurut Anda, masuk akalkah ketika kemudian tiba-tiba di bagian akhir pelaku usaha dalam kondisi ekonomi yang seperti ini tiba-tiba membeli mesin dalam jumlah sebesar itu? Saya intens berinteraksi dengan dunia usaha ya, para pelaku usaha yang besar-besar maupun yang kecil-kecil. Kebanyakan pesimis.
Jadi mereka tidak melakukan ekspansi. Mereka wait and see. Ini terefleksi dalam data PMI. Tapi kan data PMI itu tidak mengcover investor-investor asing yang mereka akan invest di KEK. Mereka sudah mulai memasukkan barangnya, capital goods-nya. Ini kan tidak masuk dalam ranah apa yang tadi saya bahas. Iya. Barangkali juga tidak masuk dalam survei PMI. Karena survei PMI dilakukan kepada pengusaha yang sudah berproduksi. Oke. Apakah, kira-kira pertanyaannya seperti ini, apakah Mbak Tasya sebagai production manager di pabrik A itu akan meningkatkan produksi bulan depan? Kalau di bawah 50 berarti enggak. Kenapa? Karena pesimis, demand-nya akan rendah. Nah, ini kan terjadi pada perusahaan-perusahaan yang sudah beroperasi. Investor-investor yang akan masuk ke Indonesia yang dari Cina, dari berbagai negara lain, itu tidak masuk dalam survei ini. Makanya perlu ada keterbukaan informasi sehingga semuanya jelas, dari cautious, dari kewaspadaan, kekhawatiran oleh para ekonom. Itu bisa jadi setelah ada diskusi terbuka justru menjadi support luar biasa. Oke, jadi Pak Wijayanto, Anda sendiri sebagai pribadi kalau melihat angka-angka ini, Anda masih percaya bahwa ada celah-celah yang publik tidak tahu yang memungkinkan angka itu seperti angka saat ini? Di luar nalar kita bahwa indikator-indikator real di lapangan tidak seperti itu? Oh iya, kalau makanya saya tadi sampaikan forecast saya 4,6 sampai 4,8 lebih buruk daripada semester kuartal pertama. Iya. Ada banyak faktor yang nanti kita bisa jelaskan detailnya. Tetapi ketika ada data dari BPS yang ternyata sangat jauh berbeda, ya attitude saya dan saya rasa attitude banyak observer, banyak ekonom adalah, wah angkanya berbeda. Bagaimana mereka menghitungnya? Yuk kita duduk, kita berdiskusi, tolong transparan, kita diskusikan sumbernya dari mana supaya ada kesepemahaman. Dan ini adalah sesuatu yang saya katakan, bukan politis, akademis. Menjadi politis ketika ditutup-tutupi. Oke. Ketika tidak ada transparansi gitu. Oh, justru momen setelah ini yang akan menentukan apakah ini politis atau tidak ya? Iya, Oke. ketika ada keterbukaan, nggak apa-apa gitu. Ada revisi, nggak masalah. Ini biasa di mana-mana. Tetapi kemudian ketika tidak... Biasa terjadi di semua sektor, Pak? Di BPS beberapa kali terjadi, saya sudah sampaikan. Di banyak negara juga terjadi, bahkan India itu beberapa waktu yang lalu itu merevisi ukuran GDP-nya karena menggunakan perhitungan yang baru, merevisi jumlah uang beredarnya karena menggunakan mekanisme perhitungan yang baru. Saya rasa ini biasa sekali. Tapi ketika tidak dibuka ruang diskusi, nah kecurigaan akan muncul. Dan saya berasumsi ini benar ya angkanya ya. Tetapi kalau ternyata angkanya dimasak, ini konsekuensinya akan luar biasa ke belakang. Jadi orang bijak bilang, kebohongan satu itu harus ditutup oleh puluhan kebohongan. Kebohongan kedua harus ditutup oleh ratusan kebohongan. Jadi jangan sampai masuk dalam jebakan itu. Kembali, ini asumsi yang worst case scenario. Iya. Saya masih yakin angkanya benar, sehingga sangat ditunggu diskusi terbuka membahas angka-angka itu. Oke. Nah, dampak kedepannya seperti apa sih? Kalau ternyata angka GDP-nya itu di window dressing, di boost ya, lebih besar daripada yang sesungguhnya, kita akan mengalami data-data aneh. Misalnya, tax ratio kita turun terus. Rasio penerimaan pajak. Jadi itu tidak dengan akan GDP. bisa berbohong ya, angka-angka konsekuensi itu akan muncul nanti. Karena pajak itu kan sesuatu yang sifatnya konkret. Cash yang kita pegang, tetapi dibagi oleh GDP yang sifatnya adalah kalkulasi, ada unsur asumsi dan estimate. Nah, ketika ini ternyata lebih besar dari yang sesungguhnya, tax ratio turun. Kita mau ngapain saja tax ratio turun terus. Sekarang 10, nanti 9, 8, 7. Kita melakukan apapun untuk menaikkan pajak, tapi kok rasionya turun. Padahal ada faktor lain. Kemudian kita juga bisa menyimpulkan bahwa ekonomi kita nggak efisien. Ekornya tinggi. Untuk pertumbuhan sedikit saja kita perlu investasi yang besar. Investasi ekonomi kita nggak efisien, banyak korupsi, regulasi nggak benar dan lain sebagainya. Ini kalau memang angkanya window dressing bisa mengarah ke sana. Kenapa? Yang di window dressing kan investasi. Iya. Investasinya kelihatan gede banget gitu kan. Padahal dampak ke ekonominya tidak seberapa. Ini akan memberikan konotasi ekonomi kita tidak efisien. Yang terakhir, kok ekonomi tumbuh pesat tapi
tenaga kerja yang diciptakan sedikit. Jadi penciptaan lapangan kerja per 1% pertumbuhan ekonomi kok rendah sekali. Kita akan menyalahkan, oh ini karena capital intensif dan lain sebagainya. Jadi sekali melakukan window dressing nanti konsekuensinya jangka panjang dan akan menggiring bangsa kita menuju kebijakan ekonomi yang tidak benar. Oke, itu kalau kemudian kita bicara skenario terburuk kan ya Pak Wijayanto, kalau kemudian misalnya memang ini adalah window dressing. Tapi kalau kemudian saya membayangkan misalnya memang nanti ada diskusi terbuka, kemudian ada revisi angka misalnya, itu kan juga ada konsekuensinya ya Pak. Akan seperti apa ketika angka-angka itu kemudian direvisi? Jadi begini, kalau kita berbicara data, itu yang pertama itu bukan datanya bagus atau datanya buruk. Datanya bisa dipercaya atau tidak. Iya. Trust itu nomor satu. Apapun angkanya, yang penting trust itu masih ada. Kalau saya melihat situasi seperti ini, saya akan mengatakan 4,6-4,8% angka saya itu terlalu rendah. Saya siap untuk menjust ke atas. Oke, batas atasnya Pak Wijayanto sebenarnya berapa? Kita diskusi dengan teman-teman dari BPS bagaimana mereka menghitung. Karena kalau kita melihat apa yang dijelaskan oleh Pak Menko Perekonomian, Pak Erlangga, apa yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani, itu ada benarnya. Masuk akal? Masuk akal, hanya kita perlu detailnya, sampai mekanisme perhitungannya. Dan proses ini menurut saya akan menjadi proses yang bagus sekali, proses edukasi bagi semua pihak, termasuk bagi para ekonom-ekonom. Oke, kalau kemudian tidak direvisi Pak Wijayanto, anggap saja memang ini dibulatkan ke atas begitu, atau window dressing ya. Anda membayangkannya atau Anda memprediksinya akan seperti apa nota keuangan 15 Agustus mendatang? Nah itu, makanya akan mengarah pada kebijakan-kebijakan ekonomi yang disconnect dengan reality. Jadi akan sangat positif sekali ya? Kita akan menghasilkan misalnya alokasi APBN yang salah, yang tidak optimal, tidak sesuai dengan kebutuhan. Karena ternyata situasinya seperti ini, yang dilakukan seperti ini. Yaitu tadi, disconnect dengan reality. Kita berpijak kepada data-data yang tidak tepat, padahal sesungguhnya situasinya seperti itu. Data ini, ibarat kita nyetir mobil, itu adalah dashboard. Angka-angka temperatur, kecepatan, GPS, dan lain sebagainya. Ketika pilot, driver mobil itu mengacu pada data-data yang salah, jadi arah mobil sendiri juga bisa salah. Salah-salah bisa kecelakaan. Bisa nabrak ya Pak ya? Oke, jadi bahaya sekali sebenarnya ketika kemudian nota keuangan itu berdasarkan data yang salah. Sangat bahaya. Tidak bisa ya ditutup-tutupi, kemudian apa yang direncanakan atau diumumkan ke publik berbeda dengan apa yang dilaksanakan di belakang? Saya rasa kalau coba ditutup-tutupi, nanti juga akan ketahuan. Kan ada indikasi-indikasi yang menggambarkan pertumbuhan ekonomi yang tidak bisa dibohongi. Misalnya penerimaan pajak. Tadi kita udah bahas Mbak Tasya, penerimaan pajak itu cash yang ada di tangan pemerintah. Ini kan nggak bisa dibesar kecilin. Tetapi GDP itu adalah angka yang ada unsur asumsi, ada unsur estimate, begitu. Oke, jadi untuk saat ini Pak Wijayanto dengan kondisi kita tidak tahu nih harus percaya atau tidak, karena publik kan mungkin merasa seperti itu ya. Kita merasa tidak berdaya karena data BPS kan biasanya memang data yang biasa kita percaya. Kemudian pertanyaan itu timbul dari para ekonom yang kemudian juga membuat para investor, para pelaku ekonomi kemudian menjadi bertanya-tanya. Di titik ini bagaimana caranya publik, masyarakat awam bisa mengawal agar data-data ini memang kemudian bisa dipertanggungjawabkan? Iya, makanya begini. Asumsinya ini benar sampai terbukti tidak benar. Dan kalaupun terbukti tidak benar, kemudian bukan ada gejolak macam-macam, ada kebohongan publik macam-macam, bukan. Ini masalah statistik, masalah akademik. Tapi harus ada bertanggung jawab dong Pak Wijayanto kalau seperti itu? Jadi betul, asumsinya benar sampai terbukti salah. Salah atau benarnya dari mana? Diskusi terbuka tadi. Ini kalau menurut Anda BPS sebelum merilis, dia pasti konsultasi dulu dong ya dengan Menteri Perekonomian, dengan Menteri Keuangan, bahwa ini adalah data-data yang saya mau rilis. Jadi mungkin data itu kan sudah melewati berbagai pintu kan sebelum dirilis kepada publik. Saya rasa dalam prosesnya dari titik awal itu semua kementerian terlibat. Karena sumber data ini kan juga banyak adalah instansi-instansi di bawah kementerian tersebut. Jadi di level eselon 3, eselon 2, eselon 1 pasti saling komunikasi. Saya rasa ketika keluar hasil, apakah ada koordinasi dengan para menteri,
Saya Kalau rasa, dari pengalaman Pak Wijayanto dulu saya rasa bersama Pak JK. seharusnya tidak ya, seharusnya tidak? Apapun hasilnya itu yang diumumkan. Kalau ada konsolidasi, koordinasi itu kan kesannya kita mau melakukan window dressing, make up gitu ya, biar angkanya kelihatan lebih cantik. Saya rasa idealnya enggak, apapun angkanya diumumkan. Oke, baik. Kita nantikan seperti apa dalam perkembangan beberapa hari ke depan karena kejanggalan ini memang harus dijawab, tidak boleh diabaikan. Terima kasih Pak Wijayanto Samirin untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Terima kasih Pak Tasya. Dan pemirsa, pencapaian pertumbuhan ekonomi di atas prediksi perlu diapresiasi. Lebih dari itu, menjaganya atau bahkan meningkatkannya di periode selanjutnya bisa jadi luar biasa. Saya Tasya Liutmila mewakili rekan saya Nastiti Lestari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.